Baik Pak Kepala, mohon izin Bapak Ibu Sivitas SMA Negeri 1 Orgelis, mohon izin pelaksanaan observasi kinerja Kepala Sekolah pada indikator presentasi visi misi tahun 2024 akan kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan siang hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, kita dapat diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam sehingga berkumpul pada satu pelaksanaan yang sangat penting, yaitu agenda kegiatan observasi kinerja kepala sekolah. Kemudian tidak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Kepada yang hormat Kepala SMA Negeri 1 Orgelis Bapak Dr. Andes Otto Wahyudin MPD, kepada yang hormat seluruh jajaran Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Orgelis, dan kepada yang hormat seluruh Bapak Ibu baik guru dan juga staf tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Orgelis. Marilah kita mengawali agenda pada siang hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun agenda inti pada kesempatan siang hari ini yaitu penyampaian atau pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah pada indikator presentasi visi misi SMA Negeri 1 Orgelis yang akan langsung disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Orgelis. Dan langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Otto Wahyudin MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Orgelis, kami silakan. Ya, sini di depan aja Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu dan Bapak guru, yang saya hormati juga ya, Bapak pengawas, Bapak Dr. Andes Heru Subandono MA yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, bisa berkumpul dalam rangka penyampaian visi dan misi sekolah ya. Visi dan misi ini tentu Ibu dan Bapak sekalian sudah sangat familiar ya, karena setiap hari ada di running tag itu ada ya, running tag. Kemudian juga di ya banner-banner yang kalau kita masuk ke lobby itu ada Ibu dan Bapak sekalian ya. Nah, ini presentasi visi dan misi sekolah kesempatan kali ini berkaitan dengan observasi penilaian kinerja kepala sekolah oleh atasan atau pengawas sekolah ya. Nah, ini yang akan dilakukan pada kesempatan kali ini ya, Ibu dan Bapak sekalian. Baik, Ibu dan Bapak sekalian. Adapun maksud dan tujuan dari presentasi visi dan misi sekolah ini adalah ada dua. Yang pertama, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada kegiatan PMM. Yang kedua, sebagai upaya mempresentasikan visi dan misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ya, jadi ini yang dipilih nanti akan sedikit saya jabarkan kenapa
kaitannya berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Nah, ini tentu saja kita ini mengacu pada hasil rapot mutu sekolah tahun 2024. Salah satu yang diprioritaskan untuk kita tingkatkan adalah tentang kualitas pembelajaran ya. Jadi ini maksud dari presentasi kita pada kesempatan kali ini. Santai Ibu ya. Santai aja Bu. Walaupun mungkin dalam kondisi siang, gak usah tegang, santai aja. Ya ngantuk ya, jam 13. Baik, kita lanjutkan Ibu dan Bapak sekalian. Next ya. Sebelum kita masuk ke visi misi sekolah, tentu kita harus memahami dulu apa itu visi dan apa itu misi. Dan kalau kita lihat mungkin dari ilmu manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan, ya kalau di UPI itu bukan manajemen tapi administrasi pendidikan. Nah tentu Ibu dan Bapak ini sangat familiar ya, visi dan misi definisinya ini kalau kita lihat ini boleh dikatakan puluhan, kalau nggak disebut dengan ratusan definisi ya, visi misi. Tentu yang penting adalah apa Ibu dan Bapak sekalian secara mungkin apa namanya pengertian menurut Ibu dan Bapak ya yang hadir ini, kira-kira menurut Pak Iing, visi itu apa visi? Menurut kalimat atau pemahaman Pak Iing, visi itu apa? Visi itu adalah sesuatu yang dicita-citakan untuk program ke depan pengembangan sekolah. Aduh, betul sekali bukan ya? Terima kasih ya. Jadi kita tidak berpaku kepada apa? Kalimat. Visi, vision ya, bisa apa? Arah yang akan kita tuju, mungkin singkatnya. Nah, ini yang saya cantumkan ini salah satu definisi dari apa itu visi. Visi adalah merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai, sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan ini dalam jangka waktu tertentu. Ya, kita sudah membuat visi mungkin setiap tahun. Nah, itu definisi dari visi ya. Terjemahannya bebas. Jadi kalau kita lihat salah satunya adalah ini. Jadi gambaran yang akan kita capai, kita tuju. Tujuannya apa gitu ya. Banyaklah. Jadi itu yang pertama adalah kita harus menentukan dulu visinya dulu. Sama seperti kita mau apa? Mau studi tour. Yang ditentukan apanya Ibu? Bukan biayanya. Bukan mobilnya yang mana yang dipakai, travelnya, tapi apa dulu? Tujuan dulu, kita mau kemana? Ya kan? Kita mau kemana? Kalau kita mau kemana, baru berapa biayanya, pakai apa, dan seterusnya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita harus memahami dulu visi. Jadi visi sekolah kita apa? Ya, nanti kita mungkin ada yang hafal bisa nanti sampaikan. Dan nanti kita analisa bersama, kira-kira masih sesuai atau tidak. Karena di sini adalah jangka waktu tertentu. Kalau jangka waktu tertentu itu bisa satu tahun, bisa 3 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, bisa juga 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Visinya tidak dirubah, karena masih relevan atau masih sesuai. Ya gitu ya Ibu dan Bapak sekalian, itu visi. Kemudian apa itu misi? Misi siapa? Bu Ayu, nama misi? Strategis yang akan kita lakukan atau yang akan kita capai gitu, sesuai dengan visi yang sudah dibuat atau direncanakan. Terima kasih. Itu adalah visi menurut pandangan misi ya, yang menurut pandangan Ibu Ayu. Jadi setelah kita menentukan visi, baru apa yang akan kita
lakukan untuk mencapai suatu visi tadi. Inilah yang kita sebut dengan misi. Jadi langkah-langkah strategis. Ya harus strategis ya, kalau tidak strategis artinya tidak efektif dan efisien ya, ngawur, tidak punya apa? Tidak punya target. Iya, kapan nih? Gitu kan, kita pengen jadi juara tingkat kabupaten, ya itu harus ada langkah strategisnya apa saja yang diperlukan. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah ya strategis dan praktis untuk mencapai sebuah ya visi, untuk sebuah vision pandangan ke depan ya. Itu namanya misi. Jadi boleh dikatakan misi adalah sebuah langkah strategis, sebuah kata-kata, sebuah kalimat operasional. Kalau dalam bahasa kurikulum ya Bu ya, namanya, iya, kalau dalam bahasa kurikulum namanya sebuah kata atau kalimat operasional. Jadi sudah langsung kepada prakteknya. Kalau visi adalah gambaran umum, maka misi adalah iya yang kira-kira bisa dilakukan gitu kan. Kalau nyampe ke bulan, bagaimana caranya? Ya kita siapkan apanya? Ya roketnya ini itu segala macam, pelatihannya itu. Nah itu adalah langkah-langkah strategis. Nah ini adalah visi dan misi. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Apa pentingnya visi dan misi sekolah ini bagi sebuah satuan pendidikan? Kenapa harus buat visi dan misi? Ini ada yang saya buat, ini ada 4. Satu adalah mengarahkan. Tujuannya kalau kita tidak punya visi dan misi, maka sekolah ini tidak ada arahnya. Mau kemana? Siswa ini mau dibawa kemana gitu kan? Sekolah ini mau dibawa kemana? Apakah kita pengen jadi juara akademik, juara non akademik, juara membaca Al-Quran misalnya ya, atau yang lain? Nah, ya mungkin setiap sekolah berbeda-beda, tergantung apa kira-kira? Iya, tergantung target, tergantung daripada ya ini. Ya setiap sekolah tentu tidak sama ya, karena masyarakatnya apa segala macam, masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat ini gitu kan. Maka dibuatlah pendidikannya yang begini. Nah berbeda-beda begitu ya. Nah ini harus menjadi mengarahkan, ya, harus punya arah. Sekolah satuan pendidikan itu harus punya arah ya, yang ingin dicapai ya. Nah, harus punya arah. Yang kedua untuk meningkatkan apa? Ya ini bagi sivitasnya, bagi warga sekolahnya. Nah di sini adalah kita ini adalah guru dan tata usaha. Meningkatkan apa? Meningkatkan kompetensinya, ya kan? Nah harus punya untuk tadi mencapai sampai bulan. Jadi bagaimana sekolahnya harus, ya kan? Sekolahnya juga harus yang sesuai tentu saja ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita seperti ini bagaimana, misalnya yang belum sertifikasi maka harus sertifikasi supaya anak-anaknya bisa jadi juara olimpiade. Kalau perlu ya tadi uang sertifikasinya untuk apa? Untuk melanjutkan ke S2 misalnya, S3 dan seterusnya ya. Nah, jadi untuk meningkatkan, nah, jadi berdasarkan visi dan misi tadi, maka ya adalah untuk kita persiapan untuk meningkatkan kompetensinya. Mungkin juga sarananya harus, ya kan, pustakaannya ini tuh harus ditingkatkan untuk memenuhi bahwa suatu satuan pendidikan ini untuk mencapai visi dan misi harus ya diarahkan itu. Yang berikutnya adalah yang ketiga, mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Ya, perbaikan yang berkelanjutan. Jadi jangan sampai
visi dan misi itu ya stop sampai di sini selesai gitu ya. Tapi juga merupakan bentuk dari ya kan satuan pendidikan itu kan tidak kemana-mana ya, adanya di misalnya kayak SMA 1 Argolis adanya di sini, masyarakatnya seperti ini kondisinya dan segala macamnya, sumber daya manusianya adanya ya yang tersedia begini gitu. Itu adalah kelanjutannya bagaimana supaya semuanya ya berjalan. Jadi perlu banyak pertimbangan ya, harus berkelanjutan. Jadi tidak bisa yang boleh dikatakan yang sangat sulit untuk yang instan tadi ya, kita capai harus secara ya konsisten dan berkesinambungan ya. Kemudian berikutnya adalah visi dan misi sekolah ini adalah untuk membangun identitas. Untuk membangun identitas. Identitas SMA Bonru berbeda dengan SMA Gantar, berbeda dengan SMA Anjatan, ya kan? Bisa dari segi tadi ya, metode pembelajarannya di sini bagaimana ya, semua mungkin juga termasuk kayak baju identitasnya itu juga menunjukkan oh itu anak Bonru, dilihat dari bajunya saja gitu ya, mungkin juga dari karakternya dan lain sebagainya ya, itu mungkin secara kompleks tujuannya adalah untuk membangun sebuah identitas. Jadi sekolah satu dengan yang lain itu bisa berbeda ya. Nah begitu, tidak akan sama. Jadi kalau kita menyamakan ya tidak akan sama antara SMA Bonru dengan Bonpis ya, tidak akan sama karena karakternya tidak akan sama. Dari segi ya gitu kan SDM-nya dan segala macam ya, dari asal siswanya juga sama, orang tua ekonomi siswanya juga tidak akan sama tentu ya, daerah dengan di kota tidak sama, daerah industri dengan daerah pertanian tidak sama. Nah ini adalah pentingnya visi dan misi yang harus kita miliki. Jadi ditentukan ini dulu, makanya di PMM itu walaupun mungkin banyak pilihannya, tapi saya sebagai kepala sekolah ini dulu yang pertama, karena ini adalah merupakan semester pertama ya. Semester pertama saya pikir oh iya kita harus tahu dulu visi dan misinya dulu gitu ya. Makanya dipilih visi dan misi sebagai apa? Sebagai langkah pertama di dalam kegiatan kita PMM ya. Jadi kita belajar sambil berjalan, tapi kita jangan langsung di tengah-tengah. Tapi kita mulai dari langkah dasarnya dulu, harus tahu visinya dulu apa kita ya. Itu ya, jadi harus dari awal. Makanya kita baru alhamdulillah sudah bisa bergerak dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu saja seperti ini nanti. Kalau sekolah ini tidak memiliki visi dan misi, kira-kira apa yang terjadi? Ya, mangga Pak Thoyib. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan saya. Apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Nah, sama kalau kita bandingkan dengan kita hidup, kita berumah tangga juga kan punya tujuan. Ngapa kita pengen punya anak kan? Ngapa kita pengen punya istri kan gitu? Jadi kalau tidak ada tujuan nanti repot ya. Jadi jelas ya. Sama dengan sekolah. Sekolah juga harus ada visi dan misi. Visi kan dari bahasa Inggris kan dari kata vision. Vision itu kan artinya cara pandang kita nih. Nah, pandang kita ke depan kan sekolah udah ditentukan. Ya, visinya tadi udah jelas ya bahwa kita mempunyai tujuan seperti ini. Nah, tinggal kita mengatur misinya. Jadi seandainya sekolah tidak ada visi dan misi, sama aja kita itu berjalan tanpa, ibaratnya kalau kereta api itu tanpa rel. Kira-kira seperti itu. Bisa dibayangkan. Jadi kereta itu mungkin tidak akan sampai kepada stasiun atau tujuan yang akan kita harapkan. Kan kita jelas, jadi jangan sampai kita pengennya ke barat, kita malah ke timur gitu. Jadi seperti itu ya. Makanya dalam kita pengajaran juga kan kita nggak bisa sembarangan. Ada RPP, jadi ada program mau kita apakan. Besok nih mau ngajar apa? Hampir sama dengan sekolah. Seperti yang Pak Otong katakan tadi, mungkin ada visi jangka pendek, jangka menengah, dengan jangka panjang. Kalau ibaratkan negara sama dengan zamannya Pak Harto terpelita. Kalau kita bandingkan sekarang kan kita nggak tahu nih tujuan negara ini apa kan.
Jadi itu. Jadi kalau pelita kan jelas pelita 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang jelas maka bisa dibayangkan kalau sekolah itu tidak ada visi dan misi. Ibaratnya kita itu berjalan ya tanpa arah. Ya, tanpa arah sehingga kita akan mencapai apa tidak jelas. Barangkali dari saya itu aja, ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali, terima kasih Pak. Sangat panjang dan lebar nih Pak Oyib ya. Jadi itulah ibu dan bapak kalian ya, betul katanya di rumah tangga saja sebelum kita menikah kita harus punya visi dan misi, targetnya kapan kita punya anak, punya rumah dan seterusnya ya. Tapi jangan target punya istri lagi Pak. Ya itu ya. Jadi sangat super sekali apa yang disampaikan oleh Pak Opik, Pak Toyib ini ya. Nah ini berkaitan dengan ya. Iya. Nah, sekarang visi sekolah kita itu ada yang hafal? Nah ini di mana-mana. Pak Daji. Pak Daji. Ya, terima kasih Pak. Ini karena saya setiap hari masuk itu selalu membaca visi misi SMA Nusa Tenggara. Jadi insya Allah sedikit hafal. Tapi kalau lupa maklum. Jadi yang saya tahu dari visi yang telah dirancang oleh Bapak sebagai pimpinan dan kemudian melalui rapat bersama dengan tim untuk membuat dan membangun suatu visi sekolah, itu yang saya tahu itu dibuat singkatan biar gampang dihafal. Dan setiap kali berakhir lagu Mars himne, nah di setiap upacara itu selalu berkelas. Nah itu adalah visi yang saya hafal, berkelas. Nah kepanjangannya kalau tidak salah itu berakhlakul mulia atau berakhlakul karimah. Kemudian itu bernyapa ya, K-nya itu kompetitif. Yang seperti tadi Bapak sampaikan, ayo sekolah kita ini harus punya visi yang jelas. Salah satunya adalah kita harus mampu bersaing dengan sekolah lain. Kemudian elaboratif, dan yang terakhirnya S itu bisa bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Sepertinya itu kalau tidak salah Pak. Iya. Baik. Ya, ini contekannya Ibu dan Bapak sekalian ya, bahwa visi sekolah kita adalah mewujudkan semantulis yang berakhlakul karimah, kompetitif, elaboratif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama atau berkelas. Nah, saya minta tolong deh. Tolong visi dan visinya ini dibuat sebuah lagu. Visi SMA Negeri 1 Haur Gelis mewujudkan semantulis yang berakhlakul karimah, kompetitif, elaboratif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama berkelas. Ada lagi yang mau berkaraoke? Ada lagi? Padin, pakai. Ininya apa? Ini kan liriknya, ya mungkin apa namanya? Ya ininya berbeda, ininya apa pakai. Tafsirnya. Ya. Ragamnya gaya apa? Lagunya. Ya kalau tadi mah kan udah Sunda pakai Kokorono. Sunda ya ke Sunda deui. Jepang dong, Jepang. Wujudkan semantulis yang berakhlakul karimah, kompetitif, elaboratif dan tadi masa enakan ya berubah. Udahlah cukup lah sampai sini.
Ya, berikutnya Ibu dan Bapak sekalian adalah tentang misi sekolah. Misi sekolah ini kita ini ada 11 panjang ya, tidak akan hafal Ibu dan Bapak ya. Tapi ini adalah merupakan langkah-langkah strategis dari misi dari SMA Negeri 1 Hargelis untuk mencapai sebuah misi yang tadi berkelas tadi ya. Ada 11. Nah, ini ada 5. Yang pertama, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianutnya sehingga terbentuk siswa yang berakhlakul karimah sebagai sumber kearifan dan nilai-nilai budi pekerti. Nah, ini menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianutnya sehingga terbentuk siswa yang berakhlakul karimah tadi ya. Yang kedua, menanamkan disiplin melalui budaya bersih, budaya tertib dan budaya kerja tadi ya. Jadi ini, jadi kita harus bisa menyampaikan itu, instruksionalnya jelas ya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan penghayatan budaya dan seni daerah sehingga menjadi salah satu sumber kearifan berperilaku dan bermasyarakat. Seterusnya ya. Oke, kita lihat sampai dengan nomor 11. Nomor 11. Mengembangkan suasana dan sikap kekeluargaan yang harmonis dengan membiasakan petugas sekolah mengucapkan salam, senyum dan sapa sehingga terwujud suasana yang kondusif. Nah, ini jadi kita harus membantu untuk mencapai visi ini ya ini. Nah, kita harus juga senyum, sapa dan salam ya. Jangan cembetut baik gitu ya dan segala macam. Masalah di rumah ya diselesaikan di rumah, jangan dibawa ke sekolah dan sebaiknya ya. Permasalahan di sekolah jangan dibawa ke rumah karena berbeda suasananya. Ya, apalagi sampai dibawa ke tempat tidur, rupa Bing. Kalau sampai dibawa ke tempat tidur ya tonggong-tonggongan. Baik, kita lanjutkan dengan ini ya. Visi tadi berkaitan, visi dan misi berkaitan dengan PMM ya. Ini berdasarkan rapot mutu sekolah tahun 2024 dari 6 apa namanya ini kategori ya. Ini ada 6, ini rapot mutu dan Ibu dan Bapak sekalian. Ini ada kemampuan literasi murid, karakter murid, kondisi keamanan sekolah, kondisi kebersihan sekolah, kualitas pembelajaran, dan kemampuan numerasi murid. Ini alhamdulillah semuanya baik. Cuma terjadi penurunan pada kualitas pembelajaran. Ya, ini sudah disampaikan oleh sering ya, oleh kurikulum bahwa terjadi penurunan kualitas kita itu di dalam proses kualitas pembelajarannya yang turun ya dari tahun kemarin. Nah, kenapa mungkin anak nilainya itu apa? Bisa saja karena ya Bapak dan Ibu banyak yang tidak masuk ke kelas gitu ya dan lain sebagainya sehingga anak menilainya terjadi ya atau kualitas pembelajarannya kurang atau turun dari tahun kemarin. Nah, dari kualitas pembelajaran untuk semester ini Ibu dan Bapak ya di program PMM, nanti mungkin semester depan kita mungkin yang perlu ditingkatkan apa. Jadi target kita untuk sebetulnya untuk semester ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, bukan ngapa-ngapain bukan, tapi meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk apa? Untuk ini meningkatkan rapor mutu pendidikan sekolah kita. Jadi nanti tahun depan itu lebih baik lagi nilainya, karena ini kan dinilai ya oleh anak nih melalui AKM dan lain sebagainya ya. Nah, fokusnya ada 3 ya kan, ketika membuat RHK Ibu dan Bapak dari PMM ada 3 kan fokusnya. Ada metode pembelajaran, ada pengelolaan kelas dan dukungan psikologis kepada murid. Ini dipilih 1. Nah, 1 saja. Kalau 2 nanti Ibu dan Bapak banyak kerjaan. Ya, kan dipilih 1.
kan sudah ada tuh di PMM masing-masing, yaitu kebanyakan adalah memilih metode pembelajaran. Jadi yang perlu diperbaiki apa Ibu dan Bapak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Metode pembelajarannya yang harus diperbaiki. Ya, di samping juga kehadirannya tentu ya. Jadi jangan metode pelajarannya. Nah, jangan CBSA. Cul budak sina anteng. Kasih tugas gurunya PMM ya. Gurunya PMM, nah gitu. Tapi benar-benar ya walaupun dikasih tugas, tapi ya didampingi. Ya anak diskusi, didampingi bukan diskusi. Ibunya ke warung. Nah, jadi harus yang kita tingkatkan seperti itu. Kalau pelajaran yang lain misalnya, jangan ya jangan suruh nonton video ya. Bapak dan ibunya tidak memberi kasih contoh. Nendang bola teh kumaha ya. Menari itu gimana? Menari jaipong. Bukan lihat di video. Ya, tapi dikasih contoh. Bener nggak ibu dan bapaknya bisa gitu ya. Jangan sekedar menilai tapi tidak bisa. Masih contoh tidak bisa. Jadi belajar dulu di rumah. Jadi guru itu sebetulnya menang satu malam. Ya, jadi persiapannya sebetulnya ya apa yang akan disampaikan. Nah, dipikirkan dulu. Jadi jangan datang ke kelas ngapain ya, bingung. Bukan begitu. Jadi harus dipikirkan dulu mau ngapain, dengan cara apa, begitu kan? Kualitas pembelajarannya. Kalau kita bahas mungkin terlalu lama ya Ibu dan Bapak sekalian, sangat kompleks. Nanti mungkin kita ada pelatihan Bu ya, pelatihan atau diklat ya, karena kita untuk ngisi dapat sertifikat segala macam. Ya, jadi jangan kayak kegiatan semester kita ini ya, kita ada kegiatan komunitas belajar, kita ada ya. Jadi yang belum mangga segera bergabung dengan komunitas belajar. Nanti pengurusnya yang saat ini ada Ibu Rinel dan Pak Sonoto itu kemungkinan kan menjadi pengawas. Jadi pengurusnya akan kosong ya. Nah, ini yang bisa mengisi adalah yang sudah memiliki sertifikat Bu, minimal 2 sertifikat yang boleh menjadi pengurus komunitas belajar Semantulis ya. Komunitas belajar mana saja. Nah, ibu-ibu yang sebelah sini sudah banyak yang memiliki. Ibu ini juga ada 4 ya Bu ya. Itu bisa menjadi menjadi pengurus komunitas belajar. Ya, jadi kita bisa aktif melakukan proses pembelajaran ya di sekolah, tidak harus ngikutnya jauh-jauh. Ya, bisa itu sebulan sekali bisa dapat 1 sertifikat. Ya, jadi bulan Januari tidak usah ya karena perencanaan. Jadi Februari, Maret, April, Mei nama nggak usah kan terakhir. Jadi 4 cukup aja sebulan sekali sambil ngopi ya sekarang gitu ya. Kayak begitu sebulan sekali ya Bu ya. Jangan terlalu dapat. Jadi nanti siapa yang jadi narasumbernya? Mangga yang pengen jadi narasumber dicoba gitu ya. Pak Abing misalnya punya berkaitan dengan pembelajaran model PBL misalnya ya, atau juga pembelajaran model-model yang lain untuk meningkatkan pembelajaran, ya, gitu ya. Nah ini kemudian juga berkaitan berikutnya ada pengelolaan kelas dan dukungan psikologis kepada murid ya. Nah ini untuk ini sudah dilakukannya oleh kita di semester sekarang. Nanti untuk semester depan, semester 2 ya, nanti SKP-nya apa yang kita tingkatkan. Jadi saya dengan tim dari kurikulum ya, apa yang mesti kita perbaiki dari raport mutu sekolah kita ini ya. Nah, ada pertanyaan, contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai warga sekolah untuk mendukung
terwujudnya visi dan misi sekolah kita. Yuk, apa tindakan yang nyata, yang konkret? Misalnya apa? Atau kasih contoh dulu, ya? Kasih contoh dulu, nanti banyak sebetulnya contohnya. Mangga kurikulum 1. Apa untuk meningkatkan apa kira-kira? Baik, Bapak. Banyak ratusan kayaknya ya. Nah, saya lagi mikir. Visi dan misi sekolah itu setidaknya Kalau sebagai pendidik, mungkin hal yang konkret yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi dan misi adalah pertama menjalankan tupoksi kita saja. Jadi jalankan saja tupoksinya sesuai dengan tugas yang harus Bapak Ibu lakukan. Itu saya rasa buat satu langkah konkret. Jadi wayahnya perencanaan, ya membuat perencanaan. Wayahnya pelaksanaan, ya lakukan pelaksanaan. Waktunya penilaian, lakukan penilaian. Itu saja Bapak. Satu lagi nih, dari Ibu calon pengawas. Terima kasih. Jadi untuk mencapai visi dan misi sekolah itu kita harus membuat perencanaan yang baik. Ya, dengan perencanaan yang baik kita bisa melaksanakan program sekolah yang baik juga. Sehingga tujuan kita awal untuk mencapai visi itu tidak benar-benar dengan arah yang jelas gitu, dan dapat terukur. Kalau kita tidak membuat perencanaan yang baik, susah untuk mengukurnya kita sudah berhasil apa belum. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Mumpung masih ada di sini, terima kasih. Oke, kita lihat lebih spesifik lagi di sini ya. Kaitannya dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama ada ya ini metode pembelajaran. Jadi ya langkah yang bisa kita lakukan diantaranya adalah apa? Belajar mandiri melalui PMM misalnya ya. Kita cari tuh PMM yang berkaitan dengan metode pembelajaran. Ya kan? Ya, jadi kita lakukan tuh. Ada metode A, metode B, itu dipakai, dicoba di kelas ya. Kira-kira mungkin beda antara anak ya, Bonru dengan Bonpis dengan Bontar, Bontar ya, Kebon Gantar ya, itu beda mungkin ya. Jadi dicoba tuh, jadi jangan hanya sekedar teori, tapi dipraktekkan walaupun cuma satu. Ya, dicoba. Ya, yang sering praktek ini tentu saja Pak Andre ya, jadi contoh banyak. Jadi enggak kalau cuma apa namanya ngajarnya sendirian, berfokus pada guru, capek. Ya, sendiri aja sampai serak-serak ngomong melulu ya. Cobalah yang paling apa pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Karena yang belajar itu siswa bukan guru. Ya, jadi bagaimana mengaktifkan siswa untuk belajar. Metode mah terserah apa namanya ya. Tapi bagaimana caranya supaya siswa lebih aktif. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang menjadi tidak bisa menjadi bisa, yang tidak berani menjadi berani dan seterusnya. Dari yang ya belum paham menjadi paham. Terserah metode mah kayak apa, yang penting bisa. Itu yang namanya belajar atau pembelajaran, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, metode mah terserah namanya mau dikasih apa. Pokoknya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi ya observer, ya penilai atau supervisor itu tahu walaupun pelajarannya misalnya pelajaran kimia saya nggak ngerti, tapi ketika anak ditanya yang tadinya tidak tahu ya, atau kita sebut dengan namanya pretest tidak tahu, tapi ketika post test ditanya ngerti, itu berarti pembelajarannya berhasil. Ya kan? Itu namanya pembelajaran berhasil. Dari yang anak yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Terserah metode mah seperti apa. Ya. Nah, gitu ya. Nah, namanya seperti apa pokoknya mah
itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, jadi yang tidak mengerti menjadi mengerti, apapun namanya. Kalau berhasil, ini berarti tugas kita itu adalah berhasil, dan itu adalah sebuah kepuasan psikologis ya Ibu dan Bapak sekalian. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah yang terakhir, ini refleksi. Ya, apa yang Bapak Ibu peroleh setelah dilakukan proses presentasi visi dan misi sekolah? Ya, nih, ini apa namanya, MC Kawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan waktunya. Untuk refleksi ini, apa yang sudah saya dapatkan dari apa yang sudah telah dipresentasikan oleh Bapak tadi, akhirnya saya bisa tahu bahwa untuk mencapai pada visi dan misi sekolah itu, setidaknya kita sudah bisa melaksanakan tupoksi kita seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Kiki. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita harus menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi seperti sebuah kendaraan, itu jangan semuanya pengen jadi setir semua, ya, jangan pengen jadi nunjuk semua, nggak jalan. Harus ada yang jadi, walaupun mungkin nggak enak ya, harus ada yang jadi ban, harus jadi mesin, harus jadi spion dan lain sebagainya. Itu baru akan bisa berjalan atau berfungsi dengan baik. Jadi kerjakanlah sesuai dengan tupoksinya. Yang penjaga sekolah, ya menjaga sekolah, jangan pengen ngajar, ya, dan sebaiknya begitu, ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berjalan. Kalau rodanya satu, nggak pengen muter, nggak mau jalan, ya muter-muter baik sekolah itu ya, mobil itu gitu ya. Jadi harus sesuai dengan fungsinya masing-masing dan berjalan. Kalau berjalan maka ya melaju dengan kencang ya, dengan akhirnya mencapai sebuah tempat atau tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah ya satuan pendidikan. Terima kasih ya. Oke, hari ini demikian saja. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah hadir di sini menyimak ya. Barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Kirain pantun lagi. Iya. Pertanyaan dulu. Tidak ada ya, baik ya. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi visi dan misi ini semakin kita termotivasi ya, termotivasi untuk melaksanakan tugas baik-baiknya sesuai dengan tugas kita masing-masing, dan juga bisa membawa kemajuan bagi sebuah institusi atau lembaga satuan pendidikan kita ini ya. Sekali lagi semangat tulis berkah. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu untuk Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Hargelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa atas pemaparannya, dan kita ketahui bahwa visi misi merupakan pondasi awal ya, suatu pondasi untuk membangun lembaga khususnya SMA Negeri 1 Hargelis. Jadi dapat disimpulkan salah satu untuk pencapaian itu adalah melaksanakan tupoksi dan meningkatkan kompetensi kita selaku pendidik di SMA Negeri 1 Hargelis. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan untuk observasi kinerja kepala sekolah pada indikator visi misi sudah kita laksanakan, dan semoga kita semua dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kemajuan SMA Negeri 1 Hargelis sesuai dengan visi misi yang harus kita realisasikan. Dan selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan secara lisan dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.